Baik, pada bagian ini kami menyajikan analisis SWOT atau SWOT, Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari sebagai dasar penentuan arah kebijakan program dan strategi di tahun 2005 sampai 2029. Jadi analisis SWOT ini dilakukan oleh faktor internal, strength dan weakness, dan eksternal, opportunity dan threat, kemudian dikombinasikan dalam strategi SO, WO, ST, dan WT untuk merumuskan langkah strategi ke depan. Jadi, strength ini adalah kekuatan yang perlu dipertahankan dan tingkatan. Kita memiliki tata kelolaan keuangan yang kuat dengan opini WTP 3 tahun berturut-turut, juga nilai sakit berkategori A untuk menunjukkan akuntabilitas kita ini sudah mapan. Juga sistem administrasi digital juga menjadi modal modernisasi birokrasi. Dan di weakness atau kelemahan, ada yang perlu dibenahi yaitu kapasitas SDM masih terbatas dari sisi jumlah maupun kompetensinya, juga ketersediaan data pembangunan hutan belum akurat sehingga mempengaruhi perencanaannya. Dan ketergantungan penuh pada APBN membuat program rentan terhadap refocusing. Dan untuk opportunity, peluang, jadi kita memanfaatkan momentum. Di sini RPJMN 2025 sampai 2029 mendorong ekonomi hijau. Jadi ini sangat selaras dengan mandat PHL dan transformasi digital dan SPBI sendiri memberi peluang untuk memperkuat data dan layanannya. Juga ada peningkatan investasi hijau yang membuka ruang optimalisasi multi usaha kehutanan. Dan terakhir ada threat atau ancaman, yaitu resiko yang harus dikelola. Itu sendiri ada penurunan anggaran yang bisa menghambat dukungan manajemen. Yang kedua, ada perubahan regulasi lintas sektor berpotensi untuk menimbulkan ketidakpastian dan kualitas data yang rendah dapat mempengaruhi kualitas kebijakan. Dan di sini saya akan menyajikan matriks strategi SO, WO, ST, dan WT. Pada hasil analisis SO, WO, ST, dan WT ini, kami menemukan strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, yaitu kami menggunakan data kelola yang kuat, WTP dan SAKIP itu sendiri, untuk mengakselerasi transformasi digital, investasi hijau, dan pemberdayaan masyarakat. Dan di WO, strategi untuk memanfaatkan peluang, kami menggunakan SPBE dan reformasi birokrasi kami, arahkan untuk mengatasi kendala SDM, kualitas data, dan peningkatan pelayanan internal. Dan di ST, untuk menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman, kita sudah membuat kerangka regulasi dan sistem digital untuk memungkinkan kita mengantisipasi perubahan regulasi dan risiko refocusing anggaran. Dan di WT, strategi meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman, kita sudah melakukan penguatan kompetensi SDM dan peningkatan kualitas data menjadi langkah mitigasi utama terhadap risiko perubahan struktur dan ketidakpastian kebijakan. Jadi dengan analisis SWOT ini, kami mengidentifikasi fokus penguatan pada SDM, data, digitalisasi, dan tata kelola. Dan matriks strategi SWOT ini menjadi dasar penyusunan prioritas, program, dan langkah penguatan Sekretariat Ditjen PHL 2025 sampai 2029. Oke, selanjutnya itu ada SWOT matrix, yang dimana SWOT matrix itu terdiri ada SO, WO, ST, dan WT, yang dimana yang pertama itu ada strength dan opportunity, yang di dalamnya itu mengoptimalkan tata kelola seperti WTP dan SAKIP untuk mendukung ekonomi hijau, dan memakai teknologi digital untuk mendorong investasi dan multi usaha kehutanan, dengan bobot 0,28, 0,27, 0,25, dan rating 4, 4, 3, dan akan mendapatkan hasil 1,12, 1,08, dan 0,75. Jika di total itu hasil SO adalah 2,95, yang dimana artinya strategi ini cukup kuat dan layak untuk diterapkan. Selanjutnya itu ada WO, yaitu ada weakness opportunity, yang di dalamnya itu ada tingkatan skill dan kapasitas SDM lewat digitalisasi, perbaikan kualitas layanan internal dengan dukungan investasi dan teknologi, dengan bobot 0,34, 0,33, 0,33 juga, dan rating 4, lalu 3 dan 3, dan akan menghasilkan skor 1,36, 0,99, dan 0,99. Dan jika di total hasil dari weakness opportunity yaitu 3,34, yang dimana artinya strategi ini itu sangat penting untuk memperbaiki kekurangannya. Selanjutnya itu ada ST atau strength and threat, yaitu yang di dalamnya itu ada perbaikan SOP dan tata kelola agar lebih siap nih menghadapi refocusing anggaran dan memanfaatkan digitalisasi untuk menghadapi perubahan regulasi, dengan bobot 0,38, 0,32, dan 0,30, dan rating 4, 3, dan 3, dan mendapatkan skor 1,52, 0,96, dan 0,90. Dan jika di total itu hasilnya 3,38, yang dimana artinya strategi ini tuh mempunyai skor tertinggi, jadi ini adalah fokus utamanya.
Yang terakhir yaitu ada weakness and threat, yang dimana isinya itu meningkatkan kemampuan SDM agar siap teknologi dan perubahan dan mengurangi ketergantungan pada APBN dengan efisiensi dan digitalisasi dan memperbaiki kualitas data agar kebijakannya ini tidak salah arah. Dengan bobot 0,35, 0,32, dan 0,33 dan rating 3, 3, dan 3 serta skor 1,05, 0,96, dan 0,99. Jadi jika ditotal yaitu hasil dari skor keseluruhan WT ini yaitu 3, Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu bagian IFAS, IFAS dari Kemenhub. Di sini ada faktor internalnya, ada strength dan weakness. Strength di sini itu ada komitmen terhadap konservasi dan perlindungan lingkungan. Yang dimana faktor di sini itu memiliki bobot 0,17 dan rating 4 sehingga menghasilkan skor 0,68. Yang dimana artinya itu komitmen organisasi ini tuh terhadap konservasi ini masih dianggap sangat kuat dan menjadi modal utama dalam menjalankan programnya. Selanjutnya itu ada pemanfaatan teknologi digital. Di sini kita bisa lihat bobotnya adalah 0,16 dengan rating 3 dan skor tertimbang 0,48. Yang artinya teknologi digital ini tuh sudah dimanfaatkan cukup baik nih untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan perizinan. Oke, lanjut ya. Yang ketiga itu ada dukungan hukum dan kerjasama internasional dengan bobot 0,17, rating 3, dan skor 0,51. Yang dimana faktor ini menunjukkan bahwa organisasi masih memiliki legitimasi dan dukungan internasional yang memperkuat posisi institusi tersebut. Jika diakumulasikan, subtotal dari strength ini mencapai 1,67, yang dimana menunjukkan bahwa kekuatan internal ini tuh secara keseluruhan itu berada pada level yang kuat. Oke, selanjutnya di sini itu ada weakness, yaitu weakness adalah kelemahan. Kelemahan di sini itu ada keterbatasan SDM dan peralatan lapangan dengan bobot 0,17, rating 2, dan mendapatkan skor 0,34. Yang dimana artinya kapasitas SDM di lapangan ini tuh masih dianggap kurang nih untuk mendukung kinerja yang lebih optimal. Selanjutnya itu yang kedua ada ketergantungan pada APBN dan dana luar negeri. Dengan bobot 0,17, rating 2, dan skor 0,34, ketergantungan ini tuh pendanaan membuat program rentan terhadap perubahan anggaran. Jadi masih bisa dibilang kurang ya. Selanjutnya itu ada digitalisasi dan riset kehutanan yang belum merata dengan bobot 0,16, rating 2, dan skor 0,32. Yang dimana artinya inovasi digital ini tuh belum sepenuhnya merata nih di berbagai wilayah sehingga masih banyak menghambat efektivitas pemantauan. Dan jika ditotal akumulasi dari kelemahan atau weakness yaitu 0,99 atau dapat bisa dibilang jadi 1. Dari semua yang telah dihitung, grand total IFAS yaitu sebesar 0,67, yang dimana angka ini tuh menunjukkan bahwa kekuatan internal masih lebih dominan dibandingkan kelemahan, sehingga organisasi ini tuh memiliki modal internal yang cukup baik dan menjalankan strategi program, walaupun tetap perlu ada perbaikan aspek SDM, pendanaan, dan pemerataan digitalisasi. Oke, di sini bagaimana cara perhitungan IFAS? Di sini itu tadi sudah kita lihat ya bagaimana caranya. Jadi setiap faktor itu diberi bobot nih mulai dari 0 sampai 0,17. Semua bobot ini tuh dapat dijumlahkan yang akan menghasilkan 0,5 untuk strength dan 0,5 untuk weakness. Bagaimana untuk cara menghitung rating? Jadi rating di sini tuh punya ketentuan ya, ada rating 1, 2, 3, dan 4. Rating 1 di sini yang artinya faktor sangat lemah, dan rating 2 faktor lemah, rating 3 faktor kuat, dan rating 4 adalah faktor sangat kuat. Terus bagaimana nih cara menentukan skor tertimbangnya? Jadi bobot dikali dengan rating sehingga akan menghasilkan skor tertimbang tersebut. Semua skor di sini tuh dapat dijumlahkan nih untuk mendapatkan subtotal strength dan weakness dengan cara subtotal strength ditambah dengan subtotal weakness, yang dimana hasil tersebut adalah hasil dari grand total IFAS. Berdasarkan tabel di atas tadi, hasil IFAS ini masih menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki kekuatan internal yang cukup solid, terutama pada aspek komitmen lingkungan, teknologi digital, dan dukungan internasional. Kelemahannya masih ada, namun tingkatan relatif dapat diatasi melalui peningkatan SDM. Halo semuanya, saya Nasilana Dinugraha. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait EVAS dari Kementerian Kehutanan. Nah, tanpa lama-lama nih kita langsung aja ke opportunity atau peluang. Yang pertama itu dapat dilihat ada tren global ekonomi hijau dan pasar karbon yang diberikan bobot sebesar 0,17 dengan rating 4 dan juga skor tertimbang sebesar 0,68. Dengan keterangan peralihan dunia ke ekonomi hijau itu dapat membuka peluang yang besar bagi sektor kehutanan untuk mendapatkan pendanaan, investasi, dan juga keuntungan dari perdagangan karbon. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan itu memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi di tingkat global. Lalu yang kedua itu ada dukungan publik dan kolaborasi multisektor yang diberikan bobot sebesar 0,17 dengan rating 3 dan juga skor tertimbang sebesar 0,51. Dengan keterangan meningkatnya keterlibatan masyarakat, swasta, dan juga lembaga internasional itu dapat memperkuat pelaksanaan program kehutanan. Dengan kerjasama ini juga kita dapat mempermudah kebijakan untuk dijalankan. Lalu yang ketiga itu ada perkembangan teknologi pemantauan hutan yang diberikan bobot sebesar 0,16 dengan rating 3 dan juga skor tertimbang sebesar 0,48. Dengan keterangan kemajuan teknologi itu dapat memudahkan pengawasan hutan secara cepat dan juga akurat, sehingga perusahaan hutan itu bisa lebih cepat terdeteksi dan juga dikendalikan. Nah, subtotal dari opportunity sendiri itu sebesar 1,67. Hal ini tuh menunjukkan bahwa lingkungan eksternal itu memberikan peluang yang kuat dan juga sangat mendukung pengembangan sektor kehutanan.
Nah, yang selanjutnya itu ada ancaman atau threat. Yang pertama itu ada deforestasi dan kebakaran hutan berulang dengan bobot sebesar 0,17 dan rating sebesar 2 serta skor tertimbang sebesar 0,34. Dengan keterangan kebakaran dan pembukaan hutan yang terus terjadi itu akan menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, serta meningkatkan emisi karbon. Ini itu akan menjadi ancaman utama bagi keberlanjutan hutan. Lalu yang kedua itu ada dampak perubahan iklim terhadap ekosistem dengan bobot sebesar 0,17 dan rating sebesar 2 serta skor tertimbang sebesar 0,34. Dengan keterangan, perubahan iklim akan memperparah kondisi hutan, seperti kekeringan dan juga bencana alam, yang dapat mempercepat kerusakan ekosistem. Lalu yang terakhir atau yang ketiga itu ada persaingan produk kehutanan global dengan bobot sebesar 0,16, rating sebesar 2 dan juga skor tertimbang sebesar 0,32. Dengan keterangan, produk kehutanan Indonesia itu harus bersaing dengan negara lain yang memiliki standar yang tinggi. Jadi, jika kualitas dan juga legalitas itu tidak dijaga, maka daya saing ekspor itu bisa menurun. Lalu subtotal ancaman atau threat itu sebesar 1 yang menunjukkan bahwa ancaman itu cukup serius, namun masih lebih kecil dibandingkan dengan peluang yang sudah ada. Dan grand total effect itu ada sebesar 0,67. Nah, nilai ini tuh menunjukkan bahwa kondisi eksternal itu berada dalam kategori yang cukup baik, di mana peluang itu lebih dominan dibandingkan ancaman. Artinya, lingkungan eksternal itu masih sangat mendukung untuk pengembangan strategi. Nah, lalu yang selanjutnya ada posisi kuadran. Jadi kuadran X atau kuadran IFAS itu ada di 0,67 dan juga kuadran Y atau kuadran IFAS itu ada di 0,67 juga. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, posisi organisasi itu berada pada kuadran 1 atau di strategi agresif. Nah, posisi ini itu menunjukkan bahwa organisasi itu memiliki kekuatan yang baik dan juga memiliki peluang yang sangat besar. Oleh karena itu, strategi yang tepat itu adalah untuk memanfaatkan seluruh kekuatan untuk menangkap peluang yang ada, seperti mengembangkan pasar karbon, lalu memperluas kerjasama, dan juga mengoptimalkan teknologi pengawasan hutan. Nah, jadi singkatnya, lingkungan eksternal itu dapat memberikan peluang yang lebih besar daripada ancaman. Dan dengan posisi di kuadran 1, itu organisasi berada dalam kondisi yang sangat baik untuk berkembang secara agresif dan juga berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Alefita. Di sini saya akan menjelaskan KSPM. Sebelum masuk ke angka, materi KSPM ini dipakai untuk memilih strategi terbaik Kementerian Kehutanan berdasarkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang sudah disusun di SWOT sebelumnya. Jadi, KSPM mengubah SWOT yang masih kualitatif menjadi angka supaya bisa dibandingkan secara objektif antara dua strategi. Di kolom pertama ada daftar faktor kunci, yang itu strength, weakness, opportunity, threat yang sama dengan tabel SWOT sebelumnya. Setiap faktor diberi bobot antara 0,05 sampai 0,1 atau 0,10 sesuai tingkat kepentingannya. Lalu total semua bobot sama dengan 1. Bobot besar artinya faktor itu sangat menentukan keberhasilan strategi. Seperti yang bisa dilihat, RPJMN berfokus pada ekonomi hijau dan transformasi digital diberi bobot paling besar karena sangat menentukan arah kebijakan kehutanan ke depannya. Adapun kapasitas SDM dan akurasi data juga dibobot cukup besar karena ini kelemahan utama yang banyak mempengaruhi kinerja Kementerian Kehutanan itu sendiri. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk dulu ke kolom AS atau Attractiveness Score. Jadi, di tabel ini ada dua strategi. Strategi pertama penguatan regulasi dan sistem digital, strategi kedua penguatan SDM dan data. Di setiap baris, kedua strategi ini diberi skor daya tarik 1 sampai 4 terhadap faktor tersebut. Nilai 1 berarti strategi itu hampir tidak memanfaatkan atau menjawab faktor tersebut. Nilai 4 berarti sangat kuat memanfaatkan peluang atau menutup kelemahan. Untuk faktor kapasitas SDM belum membadai, di strategi kedua diberi nilai 4 karena strategi ini langsung menyasar pelatihan dan penguatan SDM, sementara strategi pertama hanya 2 karena penguatan regulasi tidak langsung menyelesaikan masalah SDM. Sebaliknya, untuk faktor sistem administrasi modern dan digital, strategi pertama mendapatkan nilai 4 karena akan semakin menguatkan sistem digital yang sudah ada, sedangkan strategi kedua hanya 3. Lanjut ke TAS dan perhitungan total. Kolom TAS atau Total Attractiveness Score adalah hasil kalian bobot kali AS untuk setiap baris. Misalnya kalau bobot 0,10 dan AS-nya 4, maka TAS-nya sama dengan 0,40. Setelah itu, semua TAS untuk strategi pertama dijumlahkan sehingga menghasilkan total sekitar 3,61 dan semua TAS untuk strategi kedua dijumlahkan menjadi sekitar 3,94 sesuai hitungan yang saya pakai di Excel. Dan angka ini muncul dari kombinasi bobot nilai AS di semua faktor, jadi bukan suatu faktor yang menentukan, tapi keseluruhan kondisi internal dan eksternal lembaga Kementerian Kehutanan ini. Karena total TAS strategi kedua atau 3,94 lebih besar daripada strategi pertama 3,61, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan seluruh faktor SWOT, strategi penguatan kapasitas SDM dan perbaikan akurasi data adalah strategi yang paling atraktif untuk Kementerian Kehutanan saat ini. Artinya untuk periode perencanaan ke depan, prioritas utamanya sebaiknya diarahkan pada pembangunan SDM, peningkatan kompetensi, dan penguatan sistem data informasi hutan, sementara penguatan regulasi dan sistem digital tetap dijalankan sebagai strategi pendukung. Materi terakhir yaitu materi balance scorecard dari Kementerian Kehutanan. Balance scorecard ini tuh dipakai oleh Dirjen PHL itu sebenarnya adalah cara untuk melihat apakah lembaga ini tuh sudah berjalan dengan benar, bukan dilihat dari satu sisi saja, tetapi dari 4 sudut pandang yang berbeda, biar kinerjanya itu bisa lebih objektif dan juga nggak setengah-setengah. Lalu perspektif yang pertama itu adalah perspektif keuangan.
Di sini tuh Dirjen PHL tuh ingin memastikan bahwa seluruh laporan keuangannya itu akuntabel dan juga realisasi anggarannya tuh optimal. Jangan sampai ada anggaran yang nganggur ataupun salah sasaran. Mereka tuh juga mempunyai target realisasi anggaran di atas 95% per tahunnya. Jadi bukan sekedar habis saja, tetapi habis untuk hal yang tepat. Makanya ada banyak inisiatif kayak rekonsiliasi data rutin, monitoring bulanan, pelatihan pengelolaan BMN, sampai dengan evaluasi anggaran per triliunan. Dari sini tuh kita bisa melihat kalau mereka tuh pengen sistem keuangannya tuh bersih dan juga konsisten. Lalu yang kedua ada perspektif pelanggan atau stakeholder. Ini tuh sebenarnya ukuran melihat ukuran apakah publik itu bisa menilai Dirjen PHL ini tuh bekerja dengan baik. Indikator yang dipakai adalah nilai SAKIP atau SAKIP dan tingkat maturitasnya itu adalah SPIP. Dua hal ini tuh bisa menjadi cerminan untuk kualitas birokrasi. Targetnya adalah meningkatkan nilai SAKIP dari 80 ke 83 dan meningkatkan SPIP dari level 3 ke level 3,5. Artinya mereka itu ingin birokrasinya tuh lebih terencana, lebih transparan, dan juga pengambilan keputusannya tuh lebih berbasis resiko. Di sini tuh inisiatifnya lumayan strategis seperti integrasi sistem monitoring dan evaluasi penataan dokumen, perencanaan, audit internal, sampai dengan penguatan manajemen risiko. Jadi, bukan cuma terlihat baik saja, tetapi benar-benar bekerja dengan standar yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga itu ada perspektif proses internal. Di sini tuh Dirjen PHL tuh ingin proses internalnya itu fokus pada memastikan semua layanan pendukung itu kayak layanan SDM dan SDM, keuangan, hukum, sampai datanya itu benar-benar terpenuhi dan juga responsif. Karena kalau misalnya bagian belakang kacau, layanan ke masyarakat pasti ikut terganggu kan. Makanya mereka tuh punya target minimal 90% tuh pemenuhan layanannya tuh terpenuhi. Jadi kalau ada kebutuhan pegawai soal data, ruangan, perangkat IT, itu tuh usahanya harus cepat dan tepat. Di sini juga hal-hal kayak digitalisasi persuratan, perbaikan SOP administrasi, dan optimalisasi aplikasi internal. Jadi itu intinya, ini tuh bisa bikin pekerjaan gak ribet, gak manual terus, dan juga layanannya tuh bisa lebih efisien. Lalu yang terakhir ada perspektif pembelajaran atau pertumbuhan. Karena biar bagaimanapun birokrasi itu maju bukan cuma dari aturan saja, tetapi dari kualitas manusianya itu sendiri. Jadi fokusnya tuh ke peningkatan kompetensi pegawai, adaptasi lingkungan teknologi digital, sama pengaruh utamaan di gender yang ada. Targetnya tuh cukup realistis ya teman-teman. Minimal tuh 2 pelatihan untuk pegawai tiap tahun. Terus minimal ada 3 sistem digital internal yang benar-benar dipakai aktif, bukan cuma jadi aplikasi mati saja. Nah ini tuh bisa menjawab kita tentang tantangan birokrasi yang sekarang harus lebih cepat, responsif, dan juga berbasis data. Ada juga upaya memperkuat SIPHL, aplikasi absensi, sampai penyediaan data yang terpilah. Jadi bukan cuma upgrade skill saja, tapi upgrade cara kerja yang ada. Nah, dari 4 perspektif tadi, kita tuh bisa melihat kalau balance scorecard ini tuh membantu Dirjen PHL itu menjaga keseimbangan kinerja dan menjadi peta jalan sampai dengan tahun 2029 yang akan datang. Lalu materi yang terakhir itu tantangan evaluasi strategis. Tantangan evaluasi strategis yang pertama itu ada kualitas data yang masih belum konsisten. Seperti yang kita tahu, dalam evaluasi strategis, kita tuh masih menemukan bahwa data yang masuk dari UPT dan juga daerah-daerah itu masih tidak selalu lengkap dan juga tidak tepat waktu. Ada perbedaan format, ada juga yang belum terverifikasi, dan ada juga yang datanya tidak sinkron dengan data pusat. Akibatnya, proses evaluasi ini tuh menjadi sangat terhambat, karena itu kita harus melakukan pengecekan ulang sebelum bisa menarik kesimpulan tentang kinerja. Lalu tantangan yang kedua itu adanya kapasitas SDM yang masih belum rata. Karena tidak semua unit staff itu mempunyai kemampuan analisis kinerja yang sama. Ada juga unit yang sudah sangat baik dalam menyusun laporan, tapi juga ada unit yang masih membutuhkan pendampingan yang ada. Ketidakseimbangan ini tuh membuat kualitas laporan yang diterima pusat tuh berbeda-beda, sehingga ini tuh mempengaruhi hasil evaluasi secara keseluruhan. Lalu, tantangan yang ketiga itu adanya keterbatasan anggaran dan juga akses lapangan. Karena untuk memverifikasi data di kawasan hutan, kita tuh membutuhkan banyak biaya perjalanan dan waktu yang sangat cukup besar. Karena kan banyak lokasi yang aksesnya sulit, jauh, dan membutuhkan dukungan logistik. Karena terbatasnya anggaran, pemantauan lapangan tuh tidak bisa dilakukan sesering yang dibutuhkan. Akibatnya kita tuh bisa lebih banyak mengandalkan laporan dibandingkan dengan observasi langsung. Lalu, tantangan yang terakhir itu adanya perubahan kebijakan yang sangat cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, struktur organisasi dan regulasi di sektor kehutanan tuh berubah cukup sering. Ketika aturan berubah, indikator maupun target strategis juga ikut menyesuaikan. Ini tuh membuat proses evaluasi menjadi sangat tidak stabil karena ada target yang bergeser dan perlu dihitung ulang di tengah periode yang ada.